Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my class. Ya, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang tes TPS, khususnya pengetahuan kuantitatif gitu. Dan soal-soal yang aku kirim tadi juga ada beberapa soal-soal bagian penalaran umum yang hitung-hitungan ya, ada pola bilangan dan sebagainya. Oke, teknis belajar malam ini, tadi kan aku udah share nih soal, aku yakin teman-teman pasti udah bisa, udah coba ngerjain semuanya ya. Nah, jadi dari berapa tadi ya? 10 soal tadi, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Nomor berapa yang teman-teman mengalami kesulitan dan akan kita bahas bersama-sama. Setelah selesai dibahas, nanti akan ada semacam flash tryout gitu. Jadi nanti aku tampilin soal, aku kasih waktu, teman-teman kerjakan dan langsung dijawab di situ juga. Begitu kira-kira. Iya, silahkan ada kesulitan di nomor berapa? Bisa di chat, bisa on voice. Nomor 4. Nomor 4. Yang lain? Yang lain? Ada kesulitan di nomor berapa? Nomor 5. Lagi? Ada lagi? Selain nomor 4 dan 5? Nomor 3 bisa ya? Nggak pakai cara manual kan? Tahu polanya kan nomor 3? Atau belum? Yuk. Kalau kira-kira, wah aku tadi belum ngerjain nih, belum tahu nih mana yang aku bisa, mana yang aku enggak. Aku kasih waktu 5 menit buat ngerjain dulu. Oh ya, baik. Nomor 3 kita bahas lagi deh. Nomor 3 ya, thank you. Terus, lagi selain nomor 3, 4, 5, udah bisa semua? Oh ya, nomor 3 ya. Kalian tadi nggak sempat ngerjain kah? Oke, aku tanya deh. Siapa ya? Holil. Bisa on mic atau di chat, Holil? Halo? Loh, kok nggak ada? Lah, kok langsung nggak ada? Iya, tugas sekolah banyak banget ya. Makanya. Coba aku tanya ke Fakih Himawan. Yaudah gini deh, aku kasih waktu berapa ya? 5 menit. Terus coba teman-teman kerjain kira-kira berapa soal gitulah. Terus kalau misalnya ketemu soal yang sulit, langsung disampaikan di kolom chat. Yuk, bisa dikerjain dulu. Gak apa-apa guys, aku juga paham kalau tugas kalian memang lagi banyak-banyaknya karena tuntutan administrasi buat semester 6. Ya, silakan dikerjain dulu. Di antara 10 nomor lah, pilih aja yang kira-kira menurut kalian susah, terus dikerjain apakah beneran susah atau enggak gitu.
sampai 8.15 deh, aku tunggu. Nah, kenapa penting gitu ya buat kalian tahu soal mana yang kalian kira-kira belum bisa dan mana yang udah bisa di antara 10 soal tadi. Karena step awal ketika kita memutuskan untuk belajar atau menerima ilmu baru, kita harus sadar bahwa kita belum paham terkait itu. Jadi kita udah siap-siap mengosongkan gelas. Gitu. Kita udah siap-siap mengosongkan gelas buat menerima uh, kucuran-kucuran apa ya, ilmu pengetahuan yang baru gitu loh. Jadi nanti bisa lebih maksimal hasil belajar kita pada malam hari ini kayak gitu. Kalau kalian nggak tahu gitu, ini kira-kira soalnya udah kalian bisa ngerjain atau enggak, kalian belum nyoba gitu ya. Bahkan kalian nggak tahu kalian ini tuh bisa ngerjain atau enggak. Jadi dibahas pun kayak nggak ngena gitu loh. Karena kalian nganggap kalau oh ternyata cuma gini-gini gini aja kok caranya kayak gitu. Jadi let it flow aja, habis ini nanti langsung hilang. Nah kayak gitu kan sayang. Ada lagi selain nomor 345? 453, oke. Coba aku tanya deh. Nomor, jawaban nomor 1. Ke siapa ya? Septia Ardiana? Iya, Mbak. Ya, nomor 1 udah ngerjain jawabannya berapa? 60. Oke, 60. Teman-teman yang lain? Oke, thank you Septia Ardiana. Teman-teman yang lain? 60. Oh iya, sip, betul. Oke deh. Karena requestnya nomor 3, 4, dan 5, nanti kalau ada nambah nomor baru kita bahas menyusul. Kita langsung aja bahas nomor 3, 4, dan 5 dulu. Sama nomor 9. Oke, thank you tambahannya. 3, 4, 5, dan nomor 9. Aku izin share screen ya. Berdoa dulu sebelum belajar. Oke. Nomor 3, 4, 5, dan 9. Nah, nomor 3 ini ya, kita mulai dari nomor 3. Soalnya udah sangat jelas gitu ya. Kayaknya nggak akan teman-teman miskonsepsi dengan soal nomor 3. Tapi kalau kalian kerjain manual kayak 56 kali 56 berapa, dikurangi ini terlalu lama teman-teman. Nah, gimana cara mengerjakannya? Di sini kita bisa mengelompokkan gitu ya, menyederhanakan bentuknya. 56 kali 56 adalah 56 kuadrat. Terus 47 kali 47 itu adalah 47 kuadrat. Dibagi 56 kali 47 ya, dikurangi 47 kali 56. Ini kan suatu bilangan yang sama nanti. Karena mereka sama-sama hasil perkalian dari 56 dan 47. Berarti ini kurang ini ya habis. Gitu, karena mereka merupakan bilangan yang sama. Gitu. Terus berarti tinggal 56 dikurangi 4, 47. Nah, bentuknya sudah berubah menjadi seperti ini. Terus kita ingat ya, dalam persamaan kuadrat itu terdapat persamaan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan, ada yang tahu? A tambah B amin B. Betul. Bunga ya? Apa siapa tadi? A ditambah B, A dikurangi B. Artinya jika di sini 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat, maka bisa dirubah menjadi 56 ditambah 47 dikali 56 dikurangi 47 dibagi 56 kurangi 47. Sama-sama 56 dikurangi 47 bisa kita sederhanakan sehingga tinggal 56 ditambah 47. Hasilnya 103. Maka jawabannya adalah C. Begitu. Ya. Lalu di sini
Lalu kita lanjut di nomor 4. Di soal nomor 4 ini adalah terkait dengan persamaan matematika. Kita tahu inti dari soal ini atau maksud dari soal ini adalah bagaimana mengubah persamaan matematika dari C sama dengan menjadi R sama dengan, begitu ya. Prinsip ini juga banyak digunakan di materi-materi matematika yang lain, bagaimana kita harus merubah persamaan seperti itu. Tips untuk mengerjakannya adalah C sama dengan K dikali RR per N R min R. Nah, kita K-nya kita pindah ruas sehingga menjadi sehingga menjadi C per K sama dengan R kali R per R min R. Kita kalikan silang. Jadi ini fokus untuk menyederhanakan terlebih dahulu. CR min CR sama dengan K dikali RR. Nah, jika seperti ini, bentuknya kan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Ketika sudah mencapai bentuk seperti ini, teman-teman tinggal mengelompokkan mana yang ingin dikeluarkan. Yang ingin dikeluarkan kan nilai R. Berarti yang ada variabel R besar kita kumpulkan menjadi satu ruas. Sehingga nanti menjadi CR, ya. Yang ini kita pindah berarti min KRR sama dengan CR. Ya, ini min CR pindah ruas jadi CR gitu ya. Terus R besarnya kita keluarkan, berarti tinggal C min KR sama dengan CR. Nah, jika sudah seperti ini, maka R sama dengan CR per C min KR. Kayak gini teman-teman. Jadi alurnya untuk soal-soal dengan variabel lain sekalipun, teman-teman tinggal menyederhanakan terlebih dahulu persamaan matematikanya sehingga diperoleh bentuk yang paling sederhana. Lalu variabel mana yang ingin dikeluarkan, ya, yang ditanyakan nilainya dikumpulkan menjadi satu. Ya, seperti ini kita ngumpulin variabel R besar di sini. Nah, sehingga kita dapat menyatakan persamaan ini dalam bentuk R sama dengan. Ada pertanyaan terkait pembahasan soal nomor 4? Jelas ya. Pokoknya hati-hati ketika prinsip yang digunakan ketika pindah ruas, yang semula min pindah ke ruas kanan jadi nilainya positif seperti itu. Sudah, kita lanjut ke nomor 5. Hasil dari 10.126 kuadrat dikurangi 10.124 kuadrat dapat dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Dengan P yang lebih besar dari R, maka nilai P plus Q plus R. Nah, sebenarnya jelas ya maksud dari soal nomor 5 ini, tetapi akan tidak efektif ketika kita harus mengerjakan, kita kuadratin dulu 10.000 sekian dikuadratin, nanti akan menjadi berapa ya, 100 juta ya, angka yang sangat besar, tidak efektif. Nah, kita menggunakan prinsip yang sebelumnya sudah kita gunakan, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Dalam soal ini, maka 10.126 ya dia menjadi A dan 10.124 dia menjadi B. Seperti itu. Maka dapat diuraikan menjadi A min B 10.126 dikurangi 10.124 dikali dengan A plus B 10.126 ditambah 10.124 sama dengan kita kurangkan 2 dikali
Ini itu 20.250. Berarti sama dengan 40.500. Nah, 40.500 ya, itu kan sama dengan 40.000 ditambah 500, teman-teman. Nah, 40.000 ya, kita bisa buat menjadi 4 kali 10 pangkat P, yaitu 4 kali 10.000, berarti 10 pangkat berapa? Kalau 10.000 itu 10 pangkat berapa? Ada yang ingat? 4. Yes. Pangkat 4 ditambah. Kalau 500 itu berarti 5 kali 100 kan? 5 kali 10 pangkat 2. Kita sudah mencapai bentuk yang diinginkan. Sehingga kita tinggal identifikasi mana yang menjadi P, 4, yang menjadi Q, 5, dan yang menjadi R adalah 2. Maka nilai dari P plus Q plus R adalah 4 plus 5 plus 2. 9 plus 2, 11. Seperti itu. Untuk soal yang nomor 5. Kira-kira tadi nomor 5 kesulitannya di mana tadi pas nyoba ngerjain sendiri? Ella Anggun tadi yang tanya gimana? Nomor 5 tadi kesulitannya di mana? Halo Ella? Sudah jelas sekarang? Oke, terima kasih. Jadi beberapa teman kalian jawabnya di private chat ya. Mungkin kayak aku tiba-tiba ngerespon gitu terus kalian ngerasa aneh. Kan kalau di private chat kalian nggak bisa baca ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 6 sekarang. Tersedia 6 kursi yang disusun melingkar. Ini kayaknya uh, materi yang sedang teman-teman pelajarin ya di kelas ya. Benar. Iya. Ya. Oh, baterai. Tersedia 6 kursi yang disusun melingkar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B? Jadi ada 6 kursi disusun melingkar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Terus banyak susunan 6 orang duduk pada kursi. Jadi ada 6 kursi dan ada 6 orang yang akan menduduki kursi tersebut dengan catatan si X dan si Y harus duduk berdampingan. Ini adalah soal yang dikerjakan dengan permutasi siklis ya. Banyaknya susunan duduk melingkar yang dapat dibuat adalah n-1 faktorial. Tapi salah ketika kita menuliskan langsung 6-1 faktorial. Kenapa? Karena ada ketentuan si X dan si Y harus duduk berdampingan, teman-teman. Kita dapat simulasikan karena si X dan si Y harus duduk berdampingan, maka si X dan si Y itu dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, karena kan mereka bakal terus berdampingan kan, jadi dianggap aja satu kesatuan. Jadi teman-teman seolah-olah tinggal menempatkan 5 orang ke 5 kursi. Sehingga banyaknya susunan itu adalah 5 min 1 faktorial. Nah, misal tersusun susunan yang seperti ini, A, B, C, D, X, Y. Nah, X, Y di sini itu kan bisa saling bertukar tempat. Bisa ditukar menjadi A, B, C, D, Y, X. Jadi untuk setiap susunan ya, karena mereka tadi kita anggap satu, mereka bisa bertukar tempat dan mengakibatkan menjadikan pola susunan yang berbeda. Sehingga setiap susunan yang terbentuk di 5 min 1 faktorial ini kita kalikan dengan 2. Maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2.
sama dengan 24 dikali 2, 48. Maka banyaknya susunan, berarti A itu lebih besar daripada B karena 48 ya. Ada enggak? Ya. Berarti A lebih besar daripada B. Jawabannya yang A. Kira-kira teman-teman masih pada kesulitan nggak di materi peluang ini? Kan kebetulan pas dibahas kan di kelas, jadi sebenarnya aku pengen review sih materi yang peluang karena cukup sering ya materi soal-soal terkait peluang ini muncul gitu loh. Cuman ternyata kan bareng sama materi yang disampaikan di kelas. Jadi cukup paham ya. Ada yang mau tanya soal nomor 6 ini? Tergantung soalnya. Iya, benar teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak rumus sih yang harus kita ingat ketika kita bertemu dengan soal-soal terkait kaidah pencacahan gitu. Bahkan eh, kayak aturan perkalian, aturan penjumlahan itu kan ya nggak, bukan rumus yang ribet banget yang harus diingatkan. Bahkan permutasi kombinasi pun masih easy to remember lah rumus-rumusnya. Tapi memang soal-soal di pulang itu nggak cukup dengan kita cuma paham rumus aja. Karena beda kalimat di soal itu sudah mempengaruhi cara pengerjaan. Ya kan? Belum lagi nanti kalau belum biasa ngerjain soal, gampang banget kita nggak fokus sama soalnya. Jadi kayak bisa multitafsir gitu loh. Nah kayak gitu. Next deh kita khusus latihan soal-soal tentang peluang ya. Nanti kalau latihan kita sudah cukup. Begitu. Terus tadi ada satu soal lagi, nomor 9 ya. Bentar. Ya, nomor 9 ya. Ini ada data penjualan, ini ada data penjualan, terus di bawahnya itu ada data penghasilan. Nah, yang ditanyakan itu adalah selama tahun 86 sampai 88 rata-rata penghasilan adalah, rata-rata penghasilan itu bagian yang bawah ya teman-teman. Ya, jangan terkecoh karena yang atas ini kan data penjualan, data penghasilan itu adalah chart yang bawah atau diagram batang yang bawah. Terus yang ditanya adalah rata-rata penghasilan dari 86 sampai 88. Berarti kan ini. 86 berarti 5, 87 itu 10, 88 itu 12. Ya, berarti total penghasilannya ya itu adalah 15 ditambah 12 itu adalah 27. Dibagi 3 tahun, 86 sampai 88. Berarti rata-ratanya 9. Begitu. Berarti jawabannya yang C. Nah, tadi kalian apa nemu kesulitan lain di soal nomor 9 ini? Atau salah tabel? Tadi siapa ya yang tanya tadi ya? Oh, nomor 8 ada cara cepatnya. Sebentar, nanti kita bahas nomor 8 ya. Yang tanya nomor 9 tadi Mariska. Oh ya, salah tabel atau gimana? Iya, tadi kesulitannya di mana kamu Mariska? Pas mencari rata-rata. Salah tabel kah atau gimana? Kok salah tabel, salah bagan? Oke, kita lihat coba nomor 8 ya. Iya Mbak, salah tadi. Oh ya. Aku juga bingung kenapa itu datanya, tabelnya penjualan dulu ya, baru penghasilan. Jadi banyak yang rawan. Oh ini nomor 8.
ada 6 pangkat 6. Terus ada 10 pangkat 12/3. Ya, pangkat 12/3 berarti 10 pangkat 4 dan 7 pangkat 5. Maka jawabannya diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil berarti ya 6 pangkat 6, terus 7 pangkat 5, 10 pangkat 4. Ada yang itu? Jawaban yang lain kah? Atau bingung di nomor ini? Coba kita cek dulu ya. 6 pangkat 6. 6 pangkat 6 itu 4, 6, 6, 5, 6. Kalau 10 pangkat 4 itu 40.000 ya. Kalau 7 pangkat 5, kalau 7 pangkat 5 itu, kok 10 pangkat 4 jadi 40.000 sih? 10.000. Kalau 7 pangkat 5 itu 16.807. Sebenarnya ini bukan cara cepet sih teman-teman. Tapi biasanya, oke, sebenarnya begini sih teman-teman. Kalau terkait urutan kayak gini ya, kalian sebenarnya bisa ngelihat kalau sekiranya urutannya itu bisa diperhatikan, kayak cuman misalnya kayak yang gimana ya, yang bisa dihitung secara nyata gitu loh. Misalnya kayak 11/7 kali 10%, terus sama 18/6 kali 30% dan lain-lain. Ini kan bisa dihitung. Berarti cara pengerjaannya itu memang ya harus dihitung dulu jadi satu bentuk, misal sama-sama dijadiin pecahan, terus baru diurutkan. Ya, kalau sekiranya angka-angka yang minta diurutkan itu bisa dihitung. Tapi ada juga yang kayak 6 pangkat 6 kayak gini kan terlalu effort banget kan buat kita ngitung. Nah, itu biasanya emang bisa dilihat dari pangkatnya saja. Jadi gini, kalau memang eh, jadi gini, pangkat yang lebih besar gitu ya, itu akan menghasilkan angka yang lebih besar walaupun bilangan pokoknya lebih kecil. Kayak gitu. Ya singkatnya kayak misalnya berapa ya? Tapi ya belum tentu juga sih karena ada juga kalau misalnya 10 pangkat 2 gitu ya sama 9 pangkat 3 itu kan udah pasti lebih besar 9 pangkat 3. Jadi apalagi gini, gini kalau bilangannya deket-deket gini ya teman-teman ya, itu mayoritas ya itu lebih kita bisa ngelihat banyak atau enggaknya itu dilihat dari pangkatnya. Kalau 10 pangkat 4 kan bisa kita cari gitu ya. Kecuali kalau bilangan dia itu kecil-kecil banget, kayak misalnya 2 pangkat 3 itu kalah sama 3 pangkat 2 walaupun 2 pangkat 3 angkanya lebih besar. Kayak gitu. Tapi kalau udah 3 ke atas gitu ya, misalnya kayak 3 pangkat 3 sama 4 pangkat 2 gitu ya. Ini kan 16, 3 pangkat 3 udah 27. Gitu aja udah lebih besar yang pangkatnya lebih gede kayak gitu. Itu sih tips dari aku. Kayaknya kalau ngitung 6 pangkat 6 itu kayak terlalu effort gitu. Berarti emang biasanya soal ini didesain buat bisa dikerjakan dengan melihat pangkatnya. Kayak gitu ya. Bunga. Jadi aku juga nggak bisa mastiin sih, cuman kebetulan soal ini dapat dilihat seperti itu. Begitu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau kirim soal nih? Bisa PC. Nanti itu ya, teman-teman. Tadi siang aku ke sekolah, terus ngobrol-ngobrol sama Pak Arif, sama beberapa guru, dan Bapak KS juga. Ngobrol singkat sih, terus sama Bu Nur, kita juga berdiskusi kan. Nanti karena sekitar pertengahan Februari, nanti urusan kalian dengan apa ya, untuk
nilai semester 6 itu udah selesai. Jadi makanya ini mungkin minggu-minggu banyak-banyaknya tugas ya mungkin. Dan nanti kita akan fokus buat belajar UTBK. Buat persiapan aja teman-teman. Nanti teknisnya itu akan ada jam jam pagi tetap, terus nanti jam malam atau jam sore buat tambahan juga tetap ada. Jadi nanti kalau biasanya ketemu sama aku itu seminggu sekali, nanti jadi 2 kali karena ada jam pagi. Dan guru kelas kalian nanti Bu Nur itu juga akan ikut ngajar sama TPS juga kayak gitu. Jadi ada 4 jam seminggu, nanti 2 jam sama Bu Nur, nanti yang 2 jam itu sama aku gitu. Jadi fokus buat belajar UTBK. Mbak nilai semester 6 fungsinya buat apa? Kalau semester 5 jelas ya buat itu scoring di SNMPTN. Kalau nilai semester 6 itu fungsinya syarat kalian lulus. Ya syarat kalian lulus kalian harus punya nilai semester 6 dong. Nggak ada offline. Nggak ada. Bahkan diwanti-wanti banget. Kan sekarang kan kita masih lanjut itu ya pembatasan untuk berkegiatan berkerumunan ya. Bahkan tadi uh, Bapak KS itu bilang kalau ya segala bentuk kerumunan dengan alasan apapun itu dilarang keras gitu. Jadi insya Allah nggak ada offline. Online sampai lulus nilai semester 6. Tetap semangat buat ngerjain tugas-tugas semester 6. Ujiannya gimana Mbak? Uh, nanti di akhir itu kita juga akan, tadi kita sempat diskusi tentang tryout gitu ya. Kalau tryout nanti kerjasama dengan suatu bimbel kalau tryout. Cuman kalau ujian, aku juga kurang tahu. Tapi ada, tetap ada. Ujian sekolah nanti tetap ada. Bahkan nanti Bu Nir tuh tadi juga bilang kalau untuk jam-jam TPS itu nanti bakal diisi juga sama review-review materi buat persiapan kalian ujian sekolah. Kayak gitu. Jadi tetap semangat ya buat nyelesain semester 6 kalian. Oke. Setelah ini aku ada soal-soal. Silahkan teman-teman kerjakan. Apalagi ini kayak kesempatan juga buat kalian karena sekolah mungkin di sini ada yang pengen ke STAN kan. Kemarin udah rilis info resmi kalau STAN kan pakai nilai UTBK Soshum ya. Nah, ini kesempatan kalian sih. Jadi kalian fokus ke UTBK dan kalian bisa sekaligus entah ke PTN, entah ke PTK-nya bisa. Jadi harusnya lebih semangat lagi buat belajar UTBK. Terutama kalau anak sosum ya itu aku wanti-wanti banget. Biasanya kalah di pengetahuan kuantitatif biasanya. Dan saingan kalian itu nggak sedikit loh anak-anak saintek yang pindah ke soshum. Dan kayak yang aku bilang, nilai UTBK itu jangan cuman bermodal kuat di satu bidang gitu loh. Karena kemarin itu ada yang nilai UTBK-nya kalau di total itu tinggi. Tapi ternyata di bagian PPU itu dia langsung anjlok banget gitu. Dan 2 orang dengan kasus yang sama itu sama-sama nggak lulus UTBK kemarin. Padahal nilai pengetahuan kuantitatifnya cukup tinggi sih. Karena anak saintek mungkin ya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian eh, merasa pengetahuan kuantitatif kalian masih lemah, ya harus dikejar. Terus kita lanjut. Habis ini aku share soal. Silahkan teman-teman kerjakan. Setiap soal aku kasih waktu 2 menit. Terus nanti jawabannya itu silahkan dikirimkan melalui private chat aja. Jadi aku kasih waktu 2 menit buat satu soal, terus nanti jawabannya silahkan dikirimkan lewat private chat di Zoom. Paham ya? Ada yang mau ditanyain? Oh, tanya nomor 7. Sebentar, tanya nomor 7. Jika X dan Y memenuhi, oh ini ya. Oke, oke.
Nah, jadi ini adalah eksponensial ya. Ada kok. Kayaknya eksponensial itu masih masuk matematika wajib. Jadi gini, kalau ada persamaan eksponensial seperti ini, teman-teman langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan bilangan pokoknya. Bilangan pokok itu yang ini loh teman-teman. Nah, misalnya di sini 3 pangkat X min 2Y, terus di sini 1/81, berarti kan 1/81 itu 3 pangkat berapa? 81 itu 3 pangkat? 4. Yes. Terus kita ingat kalau 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Berarti ini menjadi 3 pangkat min 4, 3 X min 2Y. Nah, kenapa ketika kita menyelesaikan soal seperti ini harus menyamakan bilangan pokoknya? Ketika bilangan pokoknya sudah sama, kalian tinggal fokus ke eksponennya. Berarti menjadi X min 2Y sama dengan min 4. Seperti ini. Sama kayak di sini. Berarti 2 pangkat X min Y itu sama dengan 16. Gitu ya. Berarti 2 pangkat X min Y itu sama dengan 16 itu 2 pangkat 4 juga kan. Berarti X min Y sama dengan 4. Kita punya 2 persamaan. X min 2Y sama dengan min 4. X min Y sama dengan 4. Kita eliminasi. Kita eliminasi berarti kita X-nya di sini sudah sama ya, berarti kita kurangkan, X hilang, min 2Y min Y, berarti min 2Y plus Y, min Y, min 4 dikurangi 4 sama dengan min 8, artinya Y sama dengan 8. Y sama dengan 8, kita masukin ke sini. Berarti X min 8 sama dengan 4, X sama dengan min 8 pindah ruas, berarti 4 plus 8, X sama dengan 12. Y-nya ketemu 8, X-nya 12. Berarti X-nya lebih besar, nomor 10 sekalian. Berarti X-nya lebih besar daripada si Y. Gitu. Gitu ya, kalau nanti ketemu soal-soal eksponen ya. Tadi ada yang tanya, nomor 10, kita bahas sekalian. Kok jadi banyak yang tanya, jangan-jangan biar nggak jadi flash tryout nih. Nomor 10. Mana nomor 10? Bagaimana tanyanya? Pada tahun berapakah penghasilan perusahaan 10% dari penjualannya? Pada tahun berapakah penghasilan perusahaan 10% dari penjualannya? Ingat penjualannya berapa ini? 8, 5, 10, 12, 11, 8. 8, 5, 10, 12, 11, 8. Ya. Ini penghasilannya. Kita tinggal mengidentifikasi satu-satu mana yang penghasilannya itu tepat 10% dari penjualannya. Berarti ya kita tinggal cek di tahun 85 ini penjualannya 80, terus penghasilannya 8. 80 dikali 10% itu kan sama dengan 80 dikali 10 per 100, coret ya, sama dengan 8. Oh, berarti tepat pada tahun 85 gitu ya. Penghasilannya yang sebesar 8 ini itu 10% dari penjualannya 80. Kebetulan sekali ngecek kita langsung dapat jawabannya. Berarti jawabannya adalah tahun 1985 guys. Begitu ya. Soal-soal TPS kayaknya teman-teman banyak sih yang seneng ya sama soal-soal TPS karena seru gitu ya, kayak seru aja gitu.
Mungkin lebih suka TPS, ada yang lebih senang belajar TPS daripada belajar matematika yang di kelas, trigonometri kayak gitu. Ah ya, banyak ya. Oke. Mending TPS daripada TKA. Wah, ini anak saintek nih. Iya, karena tadi aku juga sempat ngobrol-ngobrol gitu loh. Katanya tuh lebih antusias pas bimbingan UTBK daripada pas di kelas. Maksudnya pas kelas pagi katanya. Berarti kan pinter menentukan prioritas sih. Oh, tetap fokus belajar UTBK, tapi jangan menanggalkan kewajiban kalian di kelas. Gitu ya. Oke, kita mulai. Ini ada soal yang pertama. Aku ganti di sini 5/4. Waktu ini soal pertama, silahkan teman-teman kerjakan. Nanti jawabannya langsung disampaikan di private chat. 2 menit dari sekarang. Satu menit lagi. Sepuluh detik lagi. Yuk dijawab ke kolom di kolom chat yuk, private aja. Ayo, jawabannya apa? Di kolom chat aja. Ayo, waktunya udah 2 menit nih. Ini kolom chatku yang nge-freeze atau... Oke, yang lain? Oke, aku tambahin 30 detik deh. Misalnya waktunya tinggal 10 detik. Terus teman-teman belum tahu jawabannya apa. Kira-kira bakal jawab apa? Yuk, silahkan disampaikan di kolom chat. Udah? Soal berikutnya.
Ini soalnya. Yuk, silahkan dikerjakan. Yuk, yang lain ikutan ngerjain dong. Biar sama-sama bisa. Tiga 30 detik lagi. Ayah, asik nih, banyak yang jawab nih. Mantap. Oke, kita lanjut. Soal terakhir, malam ini 3 soal aja. Ada nih. Nomor 3 ya harusnya. Wah, udah mulai pada jawab nih. Yuk, yang lain. Oke. Dah, thank you teman-teman atas jawabannya. Masih berapa menit? Oke, masih 4 menit. Sambil nunggu baterai laptopku habis sekalian. Kita bahas ya soalnya. Secukupnya aja nanti. Oke, di sini. Harga 1 meter kain sutra ya, kita misalkan dia S adalah 5/4 kali harga 1 meter kain batik. B. Berarti harga meter kain sutra S sama dengan 5/4 kali dari harga 1 meter kain batik. Kalau soal cerita itu ya, tipsnya dibacanya pelan-pelan aja. Satu persatu info, kita cerna terlebih dahulu.
Misalnya ini, kita dapat harga 1 meter kain sutra, itu 5/4 harga 1 meter kain batik. Karena kemampuan yang penting mengerjakan soal-soal persamaan linear, program linear seperti ini adalah merubah dari cerita ke kalimat matematika. Kayak gitu. Makanya satu info dicerna dulu, diubah ke kalimat matematika dulu. Baru lanjut ke info lain. Jika Sandra membeli 3 meter kain sutra dan 5 meter kain batik harganya 700.000, berarti 3 meter kain sutra, 3S ditambah 5 meter kain batik, dia dapat harga 700.000. Maka selisih harga per meter kedua kain adalah, ya, berarti kita tinggal rubah aja. S sama dengan 5/4B. Berarti S yang ada di sini kita ganti dengan 5/4B. 3 kali 5/4B ditambah 5B sama dengan 700.000. Nah, berarti ini kita tinggal menyederhanakan aja. Sampai nanti ketemu nilai B. Berarti 3 kali 5 itu 15/4. B ditambah 5B. Pecahan ya, berarti sama-sama kita buat per 4. Maka 20/4 kan 5 ya, 24B sama dengan 700.000. Berarti 35/4 kita jumlahkan pecahannya, B sama dengan 700.000, maka B itu sama dengan 700.000 dikali pindah ruas jadi 4/35. Ini sama dengan 20.000. Dikali 4 berarti B itu 80.000. Nah, kalau B 80.000 berarti S itu sama dengan 5/4 dari B, 80.000. Coret 20.000, maka S sama dengan 5 kali 20.000 itu 100.000. Karena sutranya 100.000, batiknya 80.000, maka selisihnya 20.000. Ada pertanyaan di soal nomor ini? Oke, jelas ya? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kan tadi udah ngerjain, wah berarti gambarannya nanti kira-kira pas aku tes nemu soal kayak gitu, aku masih kayak gitu ya. Masih bingung, mungkin masih kurang teliti. Nah, berarti dimulai dari menyadari hal itu, nah teman-teman bisa, wah berarti belajarku harus lebih giat lagi. Karena UTBK sebentar lagi gitu ya, dan itu cuma setahun doang sekali. Kalau kalian gagal di tahun ini harus nunggu sampai tahun depan. Kayak gitu. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, nah sebenarnya ketika bentuknya lingkaran ini kita, setengah lingkaran yang ini itu kita geser gitu ya ke atas, sebentar, jam. Nah, ini tuh bisa kita geser ke atas sehingga dia akan menjadi ini. Berarti tepat setengah lingkaran kan, di lingkaran yang besar ini. Maka kita bisa cari, oh setengah dikali luas lingkaran. Ada yang ingat luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Betul, pi. R-nya berapa ini berarti? 6 ditambah 4, 10 kuadrat. Berarti setengah dikali 100 pi, berarti sama dengan 50 pi. Gitu. Oke. Tadi ada yang 100 pi kayaknya lupa belum dibagi 2 ya. Nah, terus sekarang kita bisa mencari soal nomor 3 ya dengan tinggal mengurutin ceritanya aja. Misal kita misalkan tiket yang mula-mula itu adalah sejumlah X. Ya, ini hari pertama, jumlah X. Terus setelah terjual ya, itu ternyata terjual 10 lembar tiket. Berarti jadi X min 10 sisanya. Terus masuk ke hari kedua, ternyata terjual setengah dari tiket yang tersisa. Berarti yang tersisa kan X min 10. Iya kan? Karena terjual setengah, berarti ya sisanya juga tinggal setengah kan?
setengah kali X min 10 sama dengan setengah X min 5. Terus, pada hari ketiga terjual 5 lembar tiket. Berarti karena sisa di hari kedua itu setengah X min 5, terus kejual lagi 5, berarti tiketnya tinggal setengah X min 5 dikurangi 5 lagi. Sama dengan setengah X min 10. Dan ternyata itu tuh sisanya itu 2 lembar. Oh, berarti setengah X min 10 itu sama dengan 2 lembar. 10-nya pindah ruas jadi 12. Terus di sini setengah X, maka X-nya sama dengan setengahnya pindah ruas jadi dikali 2. 12 kali 2 itu 24. Gitu. Ibaratnya kalian nggak perlu pakai rumus-rumus gitu ya. Soal-soal TPS udah banyak dikerjakan dengan penalaran atau kemampuan numerik kalian. Karena kan inti dari TPS itu kan mengukur kemampuan dasar yang memang dibutuhkan untuk sukses di perguruan tinggi. Udah banyak yang benar. Ada yang jawab E juga. Emang E bener ya? Udah amat. Ada yang 22. Tegar, gimana kamu bisa jadi 22? Keliru di mana? Halo, Tegar?